إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة الذين الله وإياكم Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, di malam yang istimewa, kita berusaha untuk sunnah dan bersama-sama. Tadi mungkin sebagian besar di antara kita telah selesai melaksanakan ibadah Shaum Asyura, puasa 10 di tanggal 10 bulan Muharram, yang menjadi bagian dari sunnah fi'liyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya su'ila an shaumi yaumi Asyura, Nabi menjawab ahtasibu ala Allah yukaffiru sanad madhi. Nabi berharap bahwa puasa itu menghapus dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan memang puasa Asyura ini puasa yang cukup banyak perdebatannya. Fikihnya banyak banget ini puasa Asyura ini. Bahkan sekian banyaknya pandangan, bahagian kita mungkin ada yang setengah-setengah karena terlalu banyak bacaan, terlalu banyak kajian. Karena memang variasi fikihnya sangat banyak. Ada yang berpendapat bahwa puasa Asyura itu sebetulnya sudah mansukh, tidak ada lagi puasa Asyura itu setelah turunnya Al-Baqarah 183, kewajiban puasa Ramadan. Karena dulu Asyura itu hukumnya wajib. Puasa Asyura itu dulu pada awalnya hukumnya wajib. Lalu ketika turun perintah puasa di bulan Ramadan, maka puasa Asyura berubah hukumnya. Karena yang diwajibkan kutiba alaikumus shiyam itu hanya di bulan Ramadan. Maka sebagian pendapat mengatakan hukum puasa Asyura itu mansukh, sudah tidak ada lagi. Ini pendapat ekstrim. Atau pendapat yang kedua, ini puasa Asyura itu juga tidak ada lagi. Yang ada adalah puasa Tasu'a. Ini diambil dari istinbat hadis Nabi, teksnya sama. Ketika dilaporkan bahwa kenapa kita ini sama lawan Bani Israel, begitu. Kita ini sama lawan Bani Israel, sama puasa di tanggal 10. Jadi laporan ini membuat Nabi kemudian mengatakan, ini hadis yang merupakan titik perbedaan pandangan ulama. Kalau begitu kata Nabi, idza kana 'amul muqbil summa yaum tasi'. Kalau begitu, ya sudah, tahun depan kita puasa tanggal 9-nya aja. Kalau begitu kita tahun depan puasa tanggal 9, kalau usah tanggal 10-nya, supaya lain lawan Bani Israel, supaya lain dengan Yahudi. Jadi hadis itu difahami idza kana 'amul muqbil summa yaum tasi'. Nah, kalau begitu, berdasarkan laporan sahabat-sahabat yang mengatakan ini kita kan ada bedanya lawan
lawan Bani Israil, lawan Yahudi, ya, lawan Yahudi. Aja Nabi kalau begitu tahun depan kita puasa hari 9. Nah yang pakai ajaknya ini kan pandangan, ini kan pendapat, perspektif dalam memahami teks. Sumna yaumat tasi. Nabi tidak menyebut sumna yaumat tasi wal ashir, ya, puasa 9 dan 10. Tapi kalau kita tahun depan kita puasa 9. Apakah maksudnya 9 dan 10? Ataukah 9 saja sehingga mansuh yang 10? Nah ini pendapat ulama. Jadi kali ini puasa yang belum tentu di luar. Kada baik. Ini pendapat. Makanya kan fikihnya banyak. Ada lagi yang berpendapat kuncinya itu ada pada ya yakhtalifuna itu, ya, membedakannya. Kalau Yahudi puasanya hanya tanggal 10, lah kalau begitu kita selisih dan menambahnya dengan tanggal 9 sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi. Sehingga hadis itu difahami tidak 9 aja, tapi Nabi ingin 9 dan 10-nya. Karena hadis tentang ditanya keutamaan puasa 10 Asyura itu hadisnya kuat, diriwayatkan oleh banyak perawi. Ada Muslim, ada Abu Dawud dan yang lain. Jadi maka kemudian muncullah kaidah tingkatan. Kaidah tingkatan ini biasanya di dalam kitab Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memberikan tingkatan dalam puasa Arafah, puasa Asyura itu 3. Ya. Salah satu marhalat, ya. tiga level. 3 level. Level yang pertama ini level yang paling tinggi. Ini versi Imam Syafi'i. Adalah mereka yang puasa sehari sebelum, yauman qablahu wa yauman ba'dah. Sehari sebelum dan sehari sesudah. Jadi kalau mau besok puasa lagi Asyura boleh tambahkan 9 dan 11-nya. Jadi 9, 10 dan 11. Yauman qablahu wa yauman ba'dah. Sehari sebelum, sehari sesudah. Jadi full 3 hari 9, 10, 11. Ada hadis yang diriwayatkan semisal ini, ya, dia menjadi hujah oleh sebagian ulama yang lain terkait tentang saum sehari dan saum sesudah. Meskipun sebagian ini mendalilkan. Yang kedua, yang penting menyelisih. Level yang kedua, yang penting menyelisih. Boleh sebelumnya, au ba'da, yauman qablahu au yauman ba'da. Sehari sebelumnya atau ini pakai atau. Kalau yang tadi pakai dan, yang ini pakai atau. Sehari sebelum atau sehari sesudah. Dan yang terakhir puasa Asyuranya saja. Puasa Asyuranya saja. Semalam kan ada ibu-ibu yang tanya, kan ilmu Tasu'a itu jatuhnya hari Ahad. Ini banyak saluan. Nanti apa kalau puasa 10-nya saja? Ya silahkan. Cuman saluan kan kadang belum makan kan bapak ibu sebetulnya. Cuman ya kadang nyaman kayak kadang nyaman itu kadang nyaman kita tangan melihat kadang nyaman makan. Kadang dimakan. Bisa juga masing-masing. Tapi pada intinya bahwa boleh 9 dan 10 boleh sebelumnya saja. Insyaallah. Oke. Nah lalu ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke kajian kita. Ada pertanyaan lagi. Ustaz, kita diminta sumbangan untuk malam buah Asyura. Sehingga bolehlah kita menyumbang karena biasanya buahnya ini pemasaran langsung dimakan. Berarti buahnya ini ada paham mau puasa Asyura itu. Kalau lu lihatnya secara faktual di Banjarmasin ini kayaknya sudah mulai masyhur di puasa Asyura. Dulu mungkin 15 tahun yang silam Arafah yang 2 tahun berturut-turut ya setahun sesudah pahala apa ganjaran jadi ampuni dosa setahun sebelum dan setahun sesudah. Itu banyak yang kadang ngeh gitu. 15-20 tahun lalu kira-kira puasa Arafah tuh kada tapi diminati gitu kan. Kada tapi paham. Ya, kada tapi takut. Kira-kira nih banget menurut nih banget. Lebih-lebih Asyura itu tahunnya yang bola dulu. Baru saja dengan salah satu sisi positifnya media sosial
Itu banyak sekali konten atau dakwah melalui visual itu, entah melalui audio, entah melalui gambar ya. Jangan lupa puasa Tasu'a dan Asyura. Itu sering sekali muncul, khususnya di grup-grup dakwah atau di status-status atau di lembaga-lembaga di Instagram gitu. Sehingga menurut kita ini sangat masif sudah. Subhanallah. Dakwah ini menurut kita sudah kelihatan. Jadi kita tidak boleh melihat dari sisi pesimistik ya, tapi secara optimis kita melihat buktinya saja masjid ini besok subuh ada tambah kajian. Nanti ibu-ibunya ada tambah kajian. Ini kan menunjukkan daerah kita makin besar. Jadi kita optimis sebetulnya. Insya Allah kita optimis dengan dakwah Islam ini. Maka menurut kita kayaknya mau dibaca masjid, orang tetap mau buku Asyura, tapi mulai berbaginya di bahasa gua ini. Kajian lagi nang pagi jam 10 bola, juhur berbagi. Mulai jarang. Ada mungkin tapi mulai jarang. Ya. Di komplek-komplek kami di wadah abah itu di kaitan di kejaksaan itu masih bikin bukunya, tapi membaginya itu sudah mulai di bahasa. Saya kira untuk bukaan. Pun kalau pertanyaannya, kalau kita menyumbang boleh jelas seandainya rumahnya nak masak ke sini makan siapa? Apa hukumnya? Ya hukumnya ini sama kayak pertanyaannya seorang murid kepada Syekh Abdul Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika ditanya, ya Syekh, apa hukumnya orang yang meninggalkan salat? Tolong sampaikan biar ulun padahkan lawan sini. Tolong sampaikan ke ulun apa hukumnya orang yang meninggalkan salat? Karena ulun lihat sini meninggalkan salat. Apa hukumnya biar ulun sampaikan ke sini. Dari Syekh Ghazali, beliau menjawab, hukumnya adalah suruhnya salat. Suruhnya salat. Hukumnya adalah kewajiban antum untuk menyuruh dia salat. Apa maknanya Pak? Ini jawaban sangat tidak dalil gitu ya. Tapi ini diplomatis. Maksudnya silahkan sumbang saja, tapi kalau bisa nitip, Bu, kalau bisa baginya habis asar, biar bisa buat bukaan. Soalnya kalau tidak banyak enam puasa. Ini jadi dakwah. Ini jadi dakwah. Siapa tahu yang sedang bikin buku tidak tahu bahwa Asyura itu ada saum sunnah yang nilainya besar. Kira-kira begitu. Jadi bukan untuk harus menyumbangnya. Ulun kira ahsan kalau istilahkan disumbang. Biasanya kalau orang nyumbang itu masih Pak. Apalagi mungkin nyumbangnya ganar, kira-kira diasih banget. Biasanya kalau menyumbang ganar itu lebih diasih. Bu kalau bisa, atau kalau bisa kita bikinnya bisa apa puasa. Karena Asyura ini nilai pahala puasanya bisa kita jurusan al-maghfirah, diampuni dosa setahun yang sehari puasa kita ini diampuni setahun. Subhanallah. Mana ada kita kan kalau meninggal itu yang paling diminta itu adalah apa kata Nabi, istaghfiru li akhikumul mayyit. Kan begitu Pak. Mintakanlah ampun waktu dikubur, itu satu-satunya doa yang paling masyru'. Mendoa kita itu panjang kan, hafal-hafal doa. Satu-satunya doa yang paling masyru' adalah doakan supaya dia dapat ampunan. Dikubur itu kan. Karena yang paling dibutuhkan oleh manusia setelah kehidupannya ini adalah ampunan Allah. Maka yang pertama kali kita doakan apa? Dalam salat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Coba, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu tiga-tiganya relatif self identik Pak. Makna yang berdekatan. Maafkan dia, ampuni dia, hilangkan kesalahan. Relatif sama. 4 untayan, 4 kalimat doa, 3 makna relatif sama. Warhamhu itu sudah sama sebetulnya. Hanya kasih sayang Allah lah dia bisa diampuni. Dia bisa selamat. Warhamhu. Maka itu kalau ada amalan
yang imbalannya itu ampunan, ini mesti disasar mestinya. Bagi yang paham, mesti disasar. Sayang kalau dilewatkan, kayak gitu. Sayang kalau dilewatkan, karena kita sangat butuh itu. Di masa ini kan kita tidak boleh jadi ada yang kita sadari, ada yang kita tidak sadari. Bahkan kita kalau zikir pagi itu kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ampunilah aku dari dosa syirik yang aku tahu aku menggawinya, atau yang aku kada sadar aku tergawi. Kadang-kadang kesyirikan yang kecil begitu ria, ingin dilihat, itu kan bagian dari kesyirikan yang mungkin tidak kita sadari. Atau ada andil yang kadang-kadang kita tidak. Ya. Ada mau nikah, ya. Mau nikah, sekali ini kepada lawan pemulung, Pak, tolong nama bininya diganti dari Siti Khadijah jadi Siti Zainab. Ya kita kan apa jawabnya saja. Rupanya salah nang bini ketinggian pada nang laki. Khawatir kalau dihitung ini panasan, Pak. Dihitung panasan. Ulun hanya tahu ini dalam 2 tahun terakhir. Dan 2 kali menemui kasus waktu menikah ganti nama. Allah mungkin pernah ulun mengenal kalau ada yang sama. Jadi, tapi dengan alasan-alasan ini mungkin ada yang tidak sadar gitu. Ada mungkin yang kita tidak. Dulu kan konon katanya, tapi ini lain ulama kita ya. Sidin itu bahaya jadi bagi hari ini garing, dibeli hari ini diganti pulang garing, diganti garing. 4-5 kali berganti garing aja. Akhirnya jadi garing Muhammad Darwish ambil garing. Jadi jangan tetangga kenapa jadi kesannya dengan Muhammad Darwish jadi ambil garing, ada hitungannya kak. Kemudian yang abah ada Muhammad Darwish itu kami ini sudah putus asa tanda petik. Kalau kami dari ngaran nek modal ya wes, jadi ngarannya Darwish. Nek modal ya wes, pasrah lah kita. Pasrahnya panjang hidupnya. Oh rupanya tawakalnya ini nama buat dia. Pokoknya lebih selamat. Jadi ini penting tauhid itu. Kadang-kadang nggak sadar kita dengan kesyirikan itu. Maka kita minta ampunan Allah Ta'ala. Maka kalau ada amalan-amalan yang mengantarkan kepada ampunan, ini mesti kita kejar. Meskipun bahkan setiap amal saleh itu menghapus dosa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Takwalah kamu kepada Allah kapanpun dan dimanapun, dan ikutilah setiap kesalahan itu dengan amal saleh, dengan kebaikan. Niscaya amal saleh itulah yang akan menghapus. Tentu yang dimaksud di sini adalah selain dosa-dosa yang besar. Jadi ibadah salat kita, makanya tadi mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, kafiratu ma bainahunna idza sanabal kabair. Salat maghrib tadi sampai isya ini Allahu Akbar. Ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Yakin kita Pak. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan itu. Antara Jumat tadi dengan Jumat besok itu 1 pekan Allah ampuni selama kita dalam kebaikan. Ramadan ketemu Ramadan yang akan datang juga ampun. Jadi Allah ini sayang banget dengan kita. Allah sayang betul dengan kita. Kalau kita sadar benar ya, apa karena ada Allah bagi kita. Allah tahu kita ini pasti melakukan kesalahan. Maka Allah sediakan sekian banyak jalan ampunan. Tinggal kitanya jadi baik mau keadaannya. Tinggal kita yang mau keadaan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini di bulan Asyura, bulan yang banyak menjadi kajian dalam banyak perspektif, terutama baina Sunni wa Syiah.
Karena sejarah tentang Asyura ini tentu kalau kita tidak hati-hati ya, sering sekali membuat kita terjebak pada fanatisme satu golongan, atau bahkan mencela satu kelompok, atau bahkan mencela para sahabat-sahabat yang mulia. Asyura biasanya dijadikan sebagai fitnah kepada dinasti Umayyah dan keturunannya. Ya. Karena di situ ada Yazid bin Muawiyah dan seterusnya di masa terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Jika kita tidak hati-hati, sering sekali mengingatkan itu teman-teman anak-anak mahasiswa, perlu buka referensi sejarah. Ya. Berhati-hatilah. Ya. Karena orientalis meskipun memang tampak objektif ya, tapi kan sejarah itu ada fikihnya, Pak. Sejarah itu ada fikihnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sahabat itu maksum benar ya. Kita tidak bisa mengatakan sahabat itu tidak pernah salah, tapi kesalahan-kesalahan sahabat itu terlalu kecil untuk kita gaungkan, terlalu kecil untuk kita bicarakan dibandingkan dengan kelebihan-kelebihan. Terlalu kecil. Apakah Yazid bin Muawiyah salah dalam keputusan benar? Ya. Pada satu sisi ada kesalahan yang dilakukan, begitu pula Muawiyah bin Yusuf ya. Tapi Yazid dan Muawiyah adalah sahabat, Yazid adalah tabi'in, nasib terbalik. Mereka hidup di zaman di mana Nabi sendiri yang mempersaksikan kebaikan mereka. Ya. Khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik masa itu adalah masaku, kata Nabi. Kemudian masa sesudahku dan masa sesudahnya. 3 masa, 3 generasi yang dari lisan Nabi sendiri ya, disebutkan keutamaannya. Maka kita berhati-hati dengan ketika menyebutkan 3 generasi, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka penting juga untuk kita tidak terjebak kepada kisah-kisah palsu atau kisah-kisah yang dibuat oleh kaum orientalis yang memang berusaha untuk membenturkan kita dengan generasi sahabat. So, kuncinya satu, Pak. Kalau sahabat itu sudah dicela, maka akan panjang. Impactnya itu adalah siapa kemudian yang menyampaikan Islam ini kepada kita. Kalau dia sudah tercela, apakah kemudian Islam ini benar? Karena generasi sahabat ada generasi pengikut Nabi. Kalau generasi ini sudah tercela, ya, generasi ini kehilangan kredibilitasnya di mata kaum muslimin. Jika itu berhasil, maka tentu akan munqati', akan terputus itu sanad. Dan kalau sanad terputus, maka tidak ada hadis yang dijadikan sebagai sandaran. Dan kalau hadis tidak bisa menjadi sandaran, maka tidak ada yang memperinci penjelasan Al-Quran. Dan kalau sudah demikian, maka hancurlah Islam. Itu fikih sejarah itu mungkin juga Badinun pernah mengkaji ini, menyampaikan ini sedikit di Ar-Rahmah dalam tentang fikih sirah itu, fikih sejarah. Bagaimana kita bersikap dalam kisah perang Jamal, bagaimana kita bersikap dalam perang Siffin, bagaimana kita bersikap tentang arbitrasenya Ali dan Muawiyah dan seterusnya. Nah, jamaah dimulakan terlepas dari itu bahwa Muharram ini juga menjadi titik awal ya, atau yang disebut dengan tahun atau bulan pertama dalam kalender Hijriah. Dan kalau kita bicara Hijriah, tentu itu pada momentum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lagi-lagi kalau kita gali, hijrah ini kan hikmahnya banyak, Pak. Hikmahnya besar. Karena ini langkah yang tidak kecil. Hijrah ini kan sebuah langkah yang kemudian mengubah peradaban, mengubah peta global, mengubah sejarah dunia. Berbalik, Pak. Jadi kalau kita bayangkan hari ini misalnya, hari ini ada hegemoni Cina dan Amerika misalnya. Lalu ada satu gerakan kecil nih pada mulanya, tiba-tiba dalam gerakan kecil itu mengubah satu gerakan menjadi negara, dan negara itu kemudian mengubah peta global. Kebayang itu, Pak? Itu mungkin semacam revolusi dunia.
Satu hentakan itu kemudian mengubah segalanya. Ini mungkin kayak apa ya? Mungkin ada di film-film imajinatif gitu. Tapi ini nyata, ya. Pada masa itu kan ada dua kekuatan dunia, Persia dan Romawi. Ini Makkah dan Madinah ini kecil, ya. Bahkan tidak dijajah karena tidak punya nilai untuk dijajah. Dan ini menguntungkan memang. Karena itulah maka Allah memilih Nabi terakhir itu dari negeri Makkah, satu tempat kota yang tidak pernah terjajah, sehingga di situ murni, Pak. Murni. Ya, dia tidak bercampur dengan kebudayaan lain. Dia murni pada mulanya. Ya. Maka bahasa Nabi pun bahasa yang fusha, tidak campuran. Ya, hari ini Bin datang ke Mesir, ke Saudi, itu bahasanya udah enggak. Ya, mungkin kalau di kita ini lubue sudah enggak masuk. Bahasa fusha itu sudah jarang. Maka dulu Syekh Ali Jum'ah marah sekali ketika di Al-Azhar itu kajiannya masih pakai bahasa non-fusha, maka beliau mengusulkan supaya semua pembahasan kajian di Al-Azhar itu menggunakan bahasa fusha supaya balik lagi. Terus itu. Dan perjalanan ini kemudian mengubah dunia. Maka Allah sampaikan di masjid, ini perjalanan kan nggak main-main. Nabi kan di tengah ancaman dahsyat, di tengah pembunuh bayaran, ya, diincar sebagai the most wanted people, manusia yang paling dicari, dead alive, hidup atau mati. Sudah berkumpul itu pemuda-pemuda tangguh, pilihan lagi, ya, kumpul di rumah Nabi. Eksekusi Nabi tinggal nunggu waktu saja, nunggu waktu. Tapi sebelum waktu yang mereka putuskan, Nabi sudah lebih dulu keluar. Itu saja. Ya. Mereka sebetulnya mengeksekusi Nabi itu kan sebelum subuh, sebelum fajar. Karena Nabi pasti akan keluar pada saat subuh. Tapi Nabi sebelum itu, sebelum waktu yang mereka tunggu, Nabi sudah keluar. Meskipun disampaikan juga bahwa hijrah ini dilihat dalam banyak perspektif. Ada yang melihatnya dalam kacamata supranatural. Yang dilihat itu biasanya ditonjolkan pada sisi mukjizat. Padahal kalau kita lihat hijrah Nabi itu 70-80% non mukjizat. Ya, mukjizatnya ada tapi tidak banyak. Seolah-olah Allah ingin ibrah kepada kita bahwa kita bisa lo mengikuti Nabi, supaya umat ini tidak punya alasan untuk tidak mengikuti Nabi. Sebab kalau Nabi full mukjizat semua, atau bahkan Nabi melakukan satu tindakan yang tidak manusiawi, kita dapat ya, yang di luar dari kemampuan basyariyah, ya, khuruj min qadaril basyariyah, gitu, keluar dari kadarnya manusia, maka kita nanti punya alasan untuk tidak mencontoh Nabi. Karena kalau dicontoh Nabi itu nyelain manusia biasa kayak kita lain. Karena itulah maka Allah jadikan Nabi itu sama dengan kita. Ya. Ana basyarun mislukum. Saya manusia sama kayak kalian. Saya kalau ada makan lapar, kalau ada minum haus. Nabi menikah, Nabi ke pasar, Nabi berjalan, sama berjalan lawan kita di atas tanah, ya, kada terbang. Dan seterusnya sama. Nabi pun istirahat tidur, ya. Bahkan Nabi suatu saat pernah ketiduran, sama. Nabi wahid, Nabi batuk, sama. Itu ana basyarun mislukum. Saya manusia sama kamu. Cuma bedanya yuha ilayya. Bedanya saya dikasih wahyu oleh Allah. Itu saja. Dengan demikian, ini kan menjadi pelajaran bagi kita, pentingnya untuk membuat planning, perencanaan sematang mungkin sebelum membuat gerakan besar. Bukan satu hal yang ujuk-ujuk atau kita tawakal ini sudah, ini kayaknya bisa dibatur. Tawakal aja enggak, harus diperhitungkan. Maka dulu ada yang kan tawakalnya kalau saya begini, Pak. Dulu ada orang datang dari Yaman menuju Makkah, dia nggak tawakal. Ditanya kenapa nggak tawakal? Saya tawakal kepada Allah. Allah pasti akan menjamin hidup manusia.
Dia datang ke Mekah, apa yang terjadi diceritakan di dalam sirah, dia kemudian menjadi meminta-minta. Lalu turunlah ayat yang di antara asbabun nuzul, turunlah ayat fatazawwadu fa inna khairul taqwa. Berbekallah kalian. Berbekal itu bukan berarti tidak tawakal. Gitu. Memplanning itu bukan berarti tidak tawakal. Menyiapkan anak itu bukan berarti tidak tawakal. Ini anak itu nyepak hanya Allah Ta'ala, jadi anak-anaknya ini nyepak hanya karena sekolah di mana kahnya. Bisa jadinya Allah Ta'ala jadi batul. Nggak bisa, Pak. Dirancang masa depan anak kita. Kalau perlu kita betul-betul mempelajari bagaimana pola asuh anak sesuai Islam, sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Islamic parenting kah atau Nabawi parenting kah, ya. Dan seterusnya agar akan memberikan rasa sabar nak, ini kecil nak, ini tidak masalah nak. Insya Allah biar bla bla bla. Biar sudah latihan begini, orang nggak pernah dapat latihan begini, biar dapat latihan begini. Nah, ini sudah hebat. Kan kita bisa lihat dalam perspektif yang lain, Pak, dalam sudut pandang yang lain. Tapi boleh jadi ada orang tua ini, abang kecewa-cewa anaknya sama lebih yang tambah, Pak. Dan ini terus deh. Jadi kita, oh benarlah ini di sini lah masyaqqah ini yang harus kita jaga. Jadi mental untuk salut, Pak, mohon maaf meskipun orang sekelas Mahfud MD dulu ya sudah H-1 beli baju putih, ya. Tinggal menunggu daulat istana, subuhnya kan di cancel jadi wakil presiden, betul Pak? Itu kalau bukan orang biasa, Pak, itu sudah habis berdoa itu se-Indonesia melihat. Itu kalau bukan mental kuat, Pak, ini sisi-sisi positif yang kita lihat ya, itu pasti down. Tapi setidaknya beliau masih eksis sampai hari ini dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Cuma maksud kita, anak-anak kita hari ini, Pak, sitil banget, Pak, langsung blok gitu, Pak. Ini kalau bukan kita nih, Pak, yang menguatkan ini, benar, Pak. Khawatir betul ada Allah yang masyaqqah ini, mentalitas anak-anak kita ini harus kita jaga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Naqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.